Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Dan kami titipkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan dalam menyampaikan firman. Berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang saat ini entah kenapa sedang terganggu. Dan berikan kekuatan pada suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan sehingga setiap kata yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan merupakan kebenaran dan betul-betul bisa diterima oleh semua jemaat dengan sebaik-baiknya. Berkati sehingga tidak keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dan mendengar, berikan kami kesegaran, keterbukaan, konsentrasi, dan juga terang, sehingga kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Tolong supaya kami bukan hanya mendengar dan mengerti firman, tapi tolong supaya semua kami jadi pelaku dari firman. Dan biarlah setiap kami bisa mendapatkan hikmat Tuhan untuk menerapkan firman itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan betul-betul kami laksanakan sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi godaan dan serangnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini eksposisi Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 27, session yang ke-7. Dan saya memberikan judul, memang ada sedikit menyesuaikan ya. Karena minggu depan itu adalah hari reformasi. Jadi mulai saat ini saya sudah menyinggung tentang hal ini. Tapi tidak keluar jalur atau apapun, karena dengan dia mengobrak-abrik bait Allah dan sebagainya, dia memang berfungsi sebagai seorang reformator. Apa yang buruk, apa yang kacau balau, apa yang tidak seharusnya, dia obrak-abrik dan dia luruskan. Jelas bahwa Yesus memang di sini berfungsi sebagai reformator. Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 12 ini mulai dari ayat 12. Mungkin tidak usah sampai selesai, tetapi tetap kita baca mungkin separuh saja ya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Saya kira sampai di sana saja. Nggak, kita bahkan tidak membahas sampai di sana, tapi cukuplah pembacaannya ya. Sekarang saudara, kita masuk dalam angka 5 Romawi. Hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Jadi dalam pelajaran yang lalu kita sudah melihat sikap Yesus, tindakan Yesus, kata-kata Yesus ya pada waktu melihat bait suci yang begitu kacau balau. Lalu ada hal-hal lain tetap masih bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Saya pisahkan di dalam nomor atau bagian yang berbeda. Jadi ini hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Ini masuk dalam poin 5 Romawi. Saudara, pertama saudara,
Penyucian bait Allah oleh Yesus ini merupakan penggenapan dari Maleakhi 1 pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat 3. Nanti kita akan baca teks itu, bahkan bahas sedikit sekalipun tidak terlalu mendetail. Tapi perlu dilihat ya, ini bukan penggenapan penuh, tapi penggenapan sebagian, bahkan merupakan penggenapan yang sangat tidak sempurna. Tapi bahwa itu penggenapan, memang ya. Mari kita melihat beberapa buku tafsirannya. Bible Knowledge Commentary mengatakan, Maleakhi meramalkan bahwa seseorang akan datang dengan mendadak ke bait Allah untuk memurnikan agama dari bangsa itu. Maleakhi 3, 1-3. Ya, laki-laki seseorang itu pasti Yesus, dan dia datang dengan mendadak tanpa ada orang menduga, bahkan dari murid-murid atau keluarganya tidak menduga dia akan melakukan itu. Dia masuk dan dia obrak-abrik dengan cambuk dan sebagainya. Ini dia jelas-jelas mengadakan sebuah reformasi, dan itu diadakan secara mendadak. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Maleakhi 3, 1-3. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata dari J.C. Ryle yang mengatakan demikian. Saya condong untuk melihat dalam kunjungan Tuhan kita ke bait Allah, pada penampilannya yang pertama, saya sudah membahas ya bahwa penyucian bait Allah itu terjadi 2 kali. Yang ini pada awal pelayanan Yesus, nanti ada yang pada akhir pelayanan Yesus, kalau dalam Matius 21. Di Yerusalem, setelah memulai pelayanannya ini, penggenapan sebagian, sekalipun sangat tidak sempurna atau lengkap, dari nubuat Maleakhi, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, Maleakhi 3 ayat 1. Sementara bangsa Yahudi sedang mengharapkan penampilan dari seorang Mesias yang menang atau mengalahkan. Ini orang Yahudi zaman Yesus ya. Mereka mengharapkan Mesias datang sebagai raja yang berkuasa, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu pengharapan mereka. Tapi itu cuma pengharapan yang salah karena tafsiran-tafsiran yang tidak karu-karuan. Mereka mengharapkan penampilan dari seorang Mesias yang menang atau mengalahkan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Tapi saudara, faktanya Mesias yang sebenarnya dengan mendadak muncul dalam bait Allah dan menyatakan kehadirannya bukan dengan menunjukkan atau memamerkan kuasa sementara, tetapi dengan berkeras tentang kemurnian yang lebih besar dalam bait Allah sebagai hal pertama yang dibutuhkan bangsa itu. Jadi gara-gara pemikiran yang salah ini tentang Mesias, mereka justru tidak bisa percaya bahwa Yesus Mesias. Ini bahayanya kesalahan secara doktrinal ya. Ada banyak gereja tidak ada doktrinnya sama sekali. Dan ingat, Injil itu termasuk doktrin, sekalipun termasuk doktrin yang gampang. Sehingga kalau gereja bisa tidak ada doktrin sama sekali, atau pendeta tidak ada doktrin sama sekali, atau ada tetapi sesat atau salah, maka ini sesuatu yang luar biasa membahayakan. Perhatikan bagaimana orang-orang Israel ini mayoritas yang sangat besar pada zaman Yesus. Mereka salah. Pemikirannya tentang Mesias tidak bisa lebih penting lagi, saudara. Itu sangat salah. Mereka pikirkan akan muncul sebagai raja yang perkasa, hebat, mengalahkan Romawi, membebaskan mereka. Sehingga pada waktu Mesiasnya muncul dengan cara yang lain, seperti ini, mereka tidak bisa menerima, dan mereka tadi kita lihat mereka protes. Tokoh-tokoh Yahudinya jelas. Tapi saudara, yang paling saya tekankan dari kutipan ini adalah dia mengatakan penggenapan sebagian. Sekalipun sangat tidak sempurna atau lengkap dari nubuat Maleakhi. Waktu saya pertama-tama membaca komentar ini, saya sangat heran. Kenapa kok ini disebut penggenapan sebagian? Bukankah jelas cocok persis? Mestinya penggenapan penuh. Karena kata-katanya dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Maleakhi 3 ayat 1. Dan ini terjadi betul-betul persis. Mendadak Yesus masuk.
obrak-abrik. Lalu kenapa kok dikatakan penggenapan sebagian, lagi-lagi ditambahi sangat tidak sempurna atau lengkap dari nubuat Maleakhi. Mula-mula saya tidak bisa terima dan saya pikir penafsiran salah. Tapi setelah saya pelajari, saya terpaksa mempelajari Maleakhi 3 ayat 1 dan seterusnya. Dan waktu saya lihat dulu kan sudah pernah bahas Maleakhi, saya baca Maleakhi yang dulu, ternyata tidak ada pembahasan seperti itu menghubungkan dengan Yohanes pasal 2 ini, tidak ada. Jadi saya mesti mempelajari ulang Maleakhi itu melalui buku-buku tafsiran, baru saya mengerti bahwa memang kata-kata J.C. Ryle itu benar. Ini cuma penggenapan sebagian, bahkan sebagian kecil, dan juga sangat tidak sempurna atau lengkap dari nubuat Maleakhi. Sekarang mari kita lihat teks dalam Maleakhi yang dibicarakan ya. Kita baca Maleakhi 3 ayat 1 sampai ayat 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini bukan tentang Yesus, saudara. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Tapi sekarang poin B ini, ayat 1B, ini tentang Yesus. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya, malaikat perjanjian ini Yesus lagi pasti ya. Lalu dikatakan ini, siapakah yang dapat tahan pada akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ini saja sebetulnya sudah tidak cocok dengan penyucian bait Allah yang Yesus lakukan ya. Jadi ini pasti tidak termasuk. Karena ini jelas merupakan suatu penghakiman. Dan orang-orang brengsek tidak bisa berdiri, tidak bisa tahan terhadap kedatangannya pada waktu dia menghakimi. Lalu di sini dia katakan, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ini saya kira juga belum termasuk. Ya, jadi kalau dengan mendadak ini tergenapi, tapi tetap yang dimaksud dengan mendadak dan sebagainya, Tuhan yang kami cari akan masuk ke bait-Nya, saya kira bukan digenapi hanya dengan peristiwa Yesus masuk ke bait Allah lalu mengobrak-abrik. Ya, dari seluruh nubuat ini memang digenapi hanya sebagian dan secara sangat tidak sempurna. Dan untuk itu kalau mau tahu, mari kita membaca beberapa penafsiran tentang Maleakhi pasal 3. Jadi semua yang di dalam tanda kotak ini ya, semua saya berikan di dalam kotak sampai di bawah. Ini kita sementara menyimpang, meninggalkan Yohanes pasal 2 yang merupakan teks kita, dan kita membahas sedikit Maleakhi 3 ayat 2 dan sebagainya, supaya kita mengerti mengapa J.C. Ryle tadi mengatakan ini penggenapan sebagian dan juga dengan cara yang tidak sempurna dan sebagainya. Albert Bahn berkata demikian tentang Maleakhi 3 ayat 2. Maleakhi kelihatannya mencampur atau menyatukan seperti Yoel, kedatangan pertama dan kedua dari Tuhan kita. Jadi pada waktu dia mengatakan Tuhannya datang dan sebagainya di sini, ya. Ini bukan hanya menunjuk pada kedatangan yang pertama, tapi juga menunjuk pada kedatangan yang kedua. Ini sudah pernah saya jelaskan dalam khotbah-khotbah yang lalu. Kalau orang-orang yang hidup pada zaman setelah kedatangan Yesus yang pertama, itu enak, saudara ya. Melihat kedatangan pertama sudah lewat. Kedatangan kedua masih akan datang. Maka kelihatan dua ini terpecah. Tapi orang yang hidup dalam zaman perjanjian lama seperti Maleakhi, dia hidup pada zaman sebelum Yesus datang pertama. Bagi dia pada waktu melihat ke depan, dia melihat kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Dan seringkali dua itu dibicarakan bersama-sama, dicampurkan, disatukan,
Karena dari sudut dia kelihatannya berimpit. Ingat ya, penulis Alkitab itu nabi atau bahkan rasul, PB dan sebagainya tidak selalu mengerti sepenuhnya apa yang mereka tulis. Bahkan dalam banyak kasus mereka tidak mengerti. Mereka dipimpin, diarahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang mereka mengerti sebagian, tetapi ada pengertian yang lain yang mereka tidak mengerti. Jadi kalau mereka memberitakan tentang kedatangan pertama dan kedua, dan lalu mereka lakukan secara berimpit karena dari sudut pandang mereka tidak kelihatan bedanya, maka saudara, kita bisa melihat bedanya, mereka tidak. Dan ini jangan heran. Baik Maleakhi maupun Yoel menurut Albert Barnes, kelihatannya mencampur atau menyatukan kedatangan pertama dan kedua dari Tuhan kita. Jadi apa yang dibicarakan oleh Maleakhi di sini, sebetulnya bukan cuma mencakup kedatangan pertama, tapi juga mencakup kedatangan kedua. Nah, semua masa di antara itu termasuk juga. Jadi jelas tidak mungkin penyucian bait Allah merupakan penggenapan lengkap sempurna dari nubuatnya Maleakhi. Sudah jelas pasti tidak mungkin. Mencakup kedatangan kedua. Bagaimana dia bisa digenapi oleh Yesus kau berabdi bait Allah? Penggenapan sempurna sudah jelas tidak. Mari sekarang lihat Jamieson, Fausset, and Brown tentang Maleakhi 3 ayat 2. Misinya di sini dianggap sebagai suatu keseluruhan atau keutuhan. Dari kedatangan yang pertama sampai kedatangan kedua. Proses pemurnian dan pemisahan orang-orang saleh dari orang-orang jahat. Dimulai selama Kristus ada di bumi. Berlangsung terus sejak saat itu. Dan akan berlanjut sampai pemisahan terakhir. Matius 25 ayat 31-46. Ini teks ini tidak usah saya bacakan. Ini yang perumpamaan sekaligus nubuat ya. Yesus pisahkan domba dan kambing dan sebagainya. Saya kira semua saudara tahu. Kalau tidak tahu ya silakan baca sendiri. Jadi saudara, Jamieson, Fausset, and Brown sama sebetulnya dengan Albert Barnes tadi. Cuma dia memberikan kata-kata yang lebih jelas. Jadi kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, lalu proses pemurnian dan pemisahan orang-orang saleh dari orang-orang jahat dimulai selama Kristus ada di bumi. Dan langsung terus sejak saat itu dan akan berlanjut sampai pemisahan terakhir dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim, lalu menghakimi dan betul-betul orang jahat, orang baik, orang percaya, orang tidak percaya, betul-betul dipisahkan. Saat ini bercampur aduk bahkan di dalam gereja, bukan cuma dalam dunia, tapi dalam gereja pun lalang di antara gandum itu banyak sekali dan seringkali jauh lebih banyak lalangnya daripada gandumnya. Kalau saudara termasuk lalang, ingat, saat ini saudara bisa menipu orang. Saudara kelihatan seperti gandum dan dianggap dan diperlakukan sebagai gandum. Tapi saudara tidak bisa menipu Kristus. Dan pada penghakiman akhir zaman, saudara lalang yang sepersis apapun dengan gandum. Saudara akan dipisahkan. Saudara masuk kelompok kambing yang akan diusir selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, cepat sungguh-sungguh percaya pada Kristus sebelum terlambat. Sekarang Calvin saya akan memberikan beberapa komentar berkenaan dengan tafsirannya dalam Maleakhi 3 ini. Tentang Maleakhi 3 ayat 1, Calvin berkata demikian. Jadi Maleakhi menjanjikan di sini kepada orang-orang Yahudi, baik seorang raja dan seorang pendamai. Seorang raja di bawah gelar Tuhan, dengan mendadak Tuhan, ya itu kan Tuhan ya. Dan seorang pendamai di bawah gelar seorang utusan atau malaikat perjanjian. Dalam terjemahan Inggris banyak yang menerjemahkan messenger, tapi dalam terjemahan Indonesia dikatakan malaikat perjanjian. Memang kata bahasa aslinya malah itu bisa diartikan messenger atau utusan, bisa juga diartikan angel atau malaikat. Karena malaikat memang juga seorang utusan. Ya saudara, itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Jadi Yesus itu digambarkan atau dijanjikan ya sebagai seorang raja dan pendamai. Seorang raja dengan menggunakan gelar Tuhan itu tadi. Seorang pendamai
dengan menggunakan gelar seorang utusan atau malaikat perjanjian. Pendamai ini tidak mungkin lepas dari juru selamat kan ya. Karena tanpa dia menebus dosa menjadi juru selamat kita, kita tidak mungkin didamaikan dengan Tuhan. Jadi saudara, di sini kita melihat dia sebagai Tuhan dan dia sebagai juru selamat atau penebus. Itu dijanjikan. Dan itu boleh dikatakan dipersatukan. Dan memang dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara menerima dia sebagai juru selamat atau penebus, saudara harus menerima dia sebagai Tuhan atau Raja di dalam kehidupan saudara. Setiap saat di mana keinginan saudara ke sana dan keinginan Tuhan ke sana, ingat dia Raja dalam kehidupan saudara, buang yang merupakan keinginan saudara, dan taati yang merupakan keinginan dia. Jadi sebagai setiap saudara yang sudah terima dia sebagai juru selamat, terima dia sebagai Tuhan. Dia berkuasa atas hidup saudara, dan semua kehendak saudara ditundukkan kepada dia, itu suatu keharusan. Itu tidak menyelamatkan kita, tapi itu bukti kalau kita sudah diselamatkan. Saya lanjutkan. Dan kita tahu bahwa itu adalah hal utama dalam seluruh ajaran hukum Taurat. Bahwa seorang penebus akan datang untuk memperdamaikan gereja dengan Allah dan untuk memerintahnya. Yesus mendamaikan orang-orang tertentu dan orang yang diperdamaikan itu disebut gereja. Lalu dia memerintah, dia menjadi raja. Memang dia sebenarnya Tuhan atas semua ciptaan. Tapi secara khusus untuk orang-orang yang sudah dia tebus dan dia selamatkan. Bagi kita dia secara khusus adalah orang-orang di bawah perintah, pemerintahan dari Kristus. Kalau saudara memang percaya dia sebagai penebus atau juru selamat, dan saudara mengklaim diri saudara sudah damai dengan Allah, maka selalu ingat ya, kita ada di bawah pemerintahan Kristus. Dia bukan cuma juru selamat, dia juga Tuhan. Itu sudah diumumkan pada Natal yang pertama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat dan Tuhan dipersatukan. Dan apa yang Tuhan persatukan, jangan kita pisahkan. Kita tidak bisa menerima dia hanya sebagai juru selamat. Sebagai Tuhan, gak usah. Aku Tuhan atas diriku sendiri. Aku hidup menurut mauku sendiri. Saudara, kita harus hidup menurut maunya dia. Tak peduli kita senang atau tidak senang. Tak peduli itu enak bagi kita atau tidak enak. Pikirkan saudara, dalam hidup kita seharusnya targetnya bukan apa yang menyenangkan kita, bukan apa yang menyenangkan orang tua kita, atau siapapun, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan dan penebus kita. Apa saudara sudah mikirkan itu? Dan apakah sekarang saudara ada di persimpangan jalan, mau ini atau mau itu? Dan mikirkan untuk menyenangkan diri, menyenangkan orang? Kalau memang mau menyenangkan orang, saudara bukan hamba Kristus. Harus menyenangkan Tuhan. Apakah semua yang saya tempuh itu menyenangkan saudara atau tidak? Sekarang saya lanjutkan saudara. Komentar dari Calvin tetap dalam Maleakhi 3 ayat 1. Dan ia berkata bahwa sang pengantara dicari dan diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Dan melalui dia, Allah akan menjadi baik kepada mereka. Tetapi ini dikatakan secara ironis. Jadi yang warna hijau ini ya, ini apakah memang orang-orang Yahudi itu mencari dan mengharapkan ya Mesias atau sang pengantar atau siapapun ini? Apakah mereka memang mencari dan mengharapkan? Sudah jelas tidak. Mereka bejat. Apalagi zaman Maleakhi, zaman dari Yohanes itu, waktu Yesus obrak-abrik bait Allah, mereka maunya cari duit dan sebagainya. Zaman Maleakhi juga zaman yang sangat bejat. Kalau saudara tidak tahu sejarahnya, bahkan mungkin orang yang ikut saya dari awal pelayanan saya bisa tidak tahu sejarahnya, padahal pernah saya ceritakan. Pada waktu saya pertama-tama mulai pelayanan eksposisi, maka dua kitab yang saya eksposisi adalah 1 Korintus dan Maleakhi. Karena apa?
Saya melihat bahwa saat ini gereja dalam keadaan yang sangat buruk. Dan pada saat saya mulai pelayanan itu dibandingkan sekarang lebih buruk lagi. Tapi waktu saya mulai pelayanan sudah sangat buruk. Dan Maleakhi maupun 1 Korintus itu membahas gereja-gereja yang ada dalam keadaan buruk. Jadi, kalau Maleakhi itu membahas gereja yang dalam keadaan buruk, mungkinkah mereka mengharapkan, mencari Sang Mesias atau Sang Pengantara? Sudah pasti tidak. Tapi mengapa di dalam ini ya, di dalam ayatnya, malaikat mulai sini, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Lalu malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, apakah memang mereka mencari? Apakah memang mereka menghendaki? Tidak. Sama sekali tidak. Jadi kalau dia berkata bahwa, dia ini Maleakhi ya, kalau dia berkata bahwa sang pengantar dicari dan diharapkan oleh orang-orang Yahudi, menurut Calvin ini semua dikatakan secara ironis. Ironi itu boleh dikatakan suatu ejekan itu ya. Kamu cari, ya seharusnya memang mencari. Karena melalui dia, Allah akan menjadi baik kepada mereka. Tapi kenyataannya bukan itu yang mereka lakukan. Tapi toh Maleakhi mengatakan itu, cuma mengatakan itu secara ironis. Jadi saudara perlu mengerti kata-kata Calvin itu untuk mengerti teks tadi. Sekarang saya lanjutkan Calvin tentang Maleakhi 3 ayat 2. Dan pada waktu ia berkata bahwa kedatangan Kristus akan tidak tertahankan. Ya, tadi ada, kita lihat terus ya, bolak-balik supaya saudara mengerti apa yang. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Gak bisa tahan menghadapi kedatangannya. Dan di sini Calvin menjelaskan, pada waktu ia berkata bahwa kedatangan Kristus akan tidak tertahankan, apa yang dikatakan itu harus dibatasi pada orang-orang jahat. Yang tidak tahan itu orang-orang jahat, saudara. Yang tidak bisa berdiri orang-orang jahat, ngeblak semua, tersungkur semua, tidak karuan, ketakutan luar biasa. Kalau orang-orang yang percaya, orang-orang yang saleh, tentu tidak termasuk. Ya, karena kita tahu bahwa tak ada yang lebih menyenangkan dan manis bagi kita daripada pada waktu Kristus dekat dengan kita. Kalau kita orang yang percaya dan kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita kepingin Kristus datang kembali. Kalau bisa secepatnya. Kita merindukan hal itu. Memang di sisi lain ada keinginan yang demi orang lain, jangan datang dulu. Karena kita mungkin punya keluarga yang belum percaya. Kalau Kristus datang sekarang, mereka masuk neraka. Jangan Tuhan, jangan datang dulu. Tapi kalau mikirkan kita, kalau kita memang orang yang percaya Kristus, kita mesti mengasihi Dia. Dan dunia ini memuakkan. Setan dengan godaan-godaannya itu memuakkan luar biasa, membuat jengkel, seringkali membuat kita tuh kepingin mati, membuat kita sedih luar biasa. Dan orang-orang hidup tidak karu-karuan. Dan kita lihat sikon dunia ini, orang yang jahat justru jaya, orang yang benar justru hancur. Itu membuat jengkel, semua ketidakadilan dan penindasan banyak, bukan main. Maka kalau Kristus datang kembali, kita masuk surga, semua itu musnah. Jadi kita di satu sisi kepingin kedatangannya ditunda demi orang-orang yang kita cinta yang belum percaya. Tapi di sisi lain, kita muak dengan kehidupan dunia ini. Dan kepingin dia cepat datang, supaya kita masuk surga, dan semua ketidakadilan dan keburukan itu musnah. Jadi saudara, kalau dikatakan tidak tertahankan dan sebagainya,
itu hanya untuk orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman. Tapi jelas itu jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang percaya dan saleh dan sebagainya. Kan saya lanjutkan komentar Calvin tentang Maleakhi 3 ayat yang kedua. Dia mengatakan, kuasa atau kekuatan dari api, kita tahu adalah rangkap 2. Kok tahu-tahu bicara soal api, lagi-lagi saya tunjukkan ya. Ini ayat 2b yang warna biru, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Saudara, memurnikan logam, memurnikan dan mentahirkan perak, emas, perak, dan sebagainya. Ini ada emas dan perak, selalu dengan api ya. Karena logam itu berat, dia turun, kotoran-kotorannya yang ringan itu naik ke atas. Tapi harus dengan api dicairkan. Saya sendiri sering mencairkan timbel ya. Timah apa itu ya? Timah putih atau timah hitam saya lupa. Pokoknya dari aki mobil yang rusak, petai ambil timahnya dan sebagainya. Timah hitam saya kira ya, timbal ya. Nah, karena saya gunakan taruh dalam sebuah pipa, lalu kalau saya latihan tinju bawa itu sebagai pemberat. Ya, itu sejak dulu latihan tinju sudah menggunakan barang seperti itu. Sehingga sering saya cairkan, campurkan aki waktu dipecel itu banyak plastik, banyak apa. Tapi pada waktu dicairkan, timahnya sudah mencair. Timah itu berat jenisnya tinggi, ya, jauh lebih tinggi dari besi, kira-kira 1,5 kali lipatnya. Jadi dia turun ke bawah tentu saja, dan kotoran-kotoran naik ke atas, saya ambil. Kotoran-kotoran bersihkan, buang. Nah, perak dan emas itu sama ya. Semua pencairan logam, pemurnian dilakukan dengan cara seperti itu, dibakar, mencair, itu turun. Yang di atas dibuang, maka itu dimurnikan atau ditahirkan. Nah, sekarang kembali kepada kata-katanya Calvin ya. Tadi sudah tahu apa bicara tentang api ya. Kuasa atau kekuatan dari api kita tahu adalah rangkap 2. Karena api membakar dan api memurnikan. Dia juga membakar, dia juga memurnikan. Api membakar apa yang busuk atau bejat. Tapi api memurnikan emas dan perak dari sampah mereka. Itu termasuk busuk atau bejat, atau termasuk perak dan emas. Kalau secara busuk bejat, dibakar oleh api itu. Kalau secara termasuk emas perak, dimurnikan oleh api itu. Api positif untuk orang yang percaya dan saleh. Api negatif untuk orang-orang jahat yang tidak percaya. Sang Nabi tidak diragukan mencakup keduanya. Karena di ayat selanjutnya ia berkata, bahwa Kristus akan menjadi seperti api untuk menyucikan dan memulihkan anak-anak Lewi seperti emas dan perak. Jadi berkenaan dengan orang-orang tentang siapa ia sampai saat ini berbicara, ia menunjukkan bahwa Kristus akan menjadi seperti api. Membakar dan menghabiskan kotoran mereka. Karena sekalipun mereka membanggakan dengan mulut mereka tentang agama mereka, tetapi kita tahu bahwa gereja Allah mempunyai banyak kotoran dan polusi. Karena itu mereka harus binasa oleh api. Saya pikir-pikir, saudara, kata-kata ini perlu ditekankan. Karena sekalipun mereka membanggakan dengan mulut mereka tentang agama mereka, tetapi kita tahu bahwa gereja Allah mempunyai banyak kotoran dan polusi. Karena itu mereka harus binasa oleh api. Orang tidak percaya dan orang jahat itu ada 2 golongan. Kalau saya mau bedah, tertentu mereka bisa dikatakan satu golongan karena sama-sama tidak percaya Kristus, sama-sama bukan anak Tuhan. Tapi di sudut lain, mereka bisa dipecah menjadi 2 golongan. Dan ini mencakup orang Kristen KTP, termasuk juga nabi-nabi palsu. 2 golongan bagaimana? Ada yang terang-terangan. Jahat ya jahat. Tidak percaya, tidak percaya. Tapi sangat banyak yang munafik. Dan yang munafik ini yang dibicarakan.
membanggakan dengan mulut mereka tentang agama mereka. Tetapi kita tahu bahwa gereja Allah mempunyai banyak kotoran dan polusi, dan karena itu mereka harus binasa oleh api. Sangat banyak ada nabi palsu, tapi yang paling memuakkan bagi saya adalah nabi palsu yang munafik. Nabi palsu yang sok kasih, nabi palsu yang sok saleh, nabi palsu yang sok suci. Dan itu sangat banyak. Hanya engkau yang aku butuhkan Tuhan. Nah, padahal pakai mobil mewah, 2 laginya. Bagaimana bisa mengatakan hanya engkau yang aku butuhkan Tuhan? Tapi hidupnya mewah. Bagaimana bisa ngomong wah segala sesuatu tentang kerohanian seakan-akan semua begitu penting. Tapi kenyataannya dalam kehidupannya, kemewahan yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang mereka tekankan. Kalau saya, saudara, suruh naik mobil yang mewah, yang harganya miliaran, suruh pakai arloji yang harganya atau ratusan juta atau miliaran juga pakai perhiasan yang mahalnya luar biasa. Saya malu, saudara. Kecuali kalau orang tahu bahwa saya naik mobil mewah itu bukan punya saya kok. Tapi kalau itu betul-betul punya saya dan saya beli sendiri, bagi saya itu memalukan. Saya mengecam teologi kemakmuran dan saya lalu naik mobil mewah punya saya sendiri. Saya mengajarkan tentang penyangkalan diri dan sebagainya, harus mati untuk diri sendiri dan hidup untuk Tuhan. Dan saya hidup mewahnya tidak karu-karuan. Arloji itu loh, apa gunanya? Arloji harganya 100.000 dengan arloji yang harganya 3 miliar. Bedanya di mana? Kalau memang ditinjau hanya sudut gunanya cuma untuk melihat jam. Yang 100.000 maupun 3 miliar sama jamnya. Cuma dengan yang 3 miliar saudara jadi tontonan orang, dengan yang 100.000 saudara tidak dilihat siapa-siapa. Saudara, orang-orang munafik ini luar biasa banyak. Dengan mulut, wah agama, wah hebat. Jangan jadi orang goblok, saudara. Jangan percaya seadanya omongan pendeta. Pendeta apalagi ajarannya sudah sesat, ajaran sudah tidak karu-karuan, sudah jelas dia nabi palsu. Omongan dia mau sesaleh apapun, semulia apapun, itu cuma kemunafikan. Dan nanti sesuai kata-kata ini, mereka akan binasa oleh api. Saya lanjutkan. Tetapi pada saat yang sama, Maleakhi mengajar kita bahwa seluruh gereja tidak akan binasa. Tidak seluruh gereja binasa dia. Karena Tuhan akan memurnikan anak-anak Lewi. Saya kira ini sama seperti alegori pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong dan nanti dibakar. Tapi ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini juga, saudara. Kotoran-kotoran dibakar. Tapi yang emas perak dimurnikan. Jadi saudara, sebagian dari orang-orang dalam gereja, bahkan sebagian besar, karena orang Kristen KTP itu sebagian besar ya. Dan juga orang-orang dunia, dibinasakan. Tapi orang-orang percaya, Tuhan akan murnikan. Saya pikirkan sekarang ini saudara termasuk yang mana? Karena itu menentukan apakah saudara nanti dibinasakan dan itu nasib akhir saudara. Atau selama ini sudah dimurnikan dan lalu nasib akhir masuk ke surga. Yang belum percaya pada Kristus cepat percaya. Jadi saudara, tindakan Kristus mengobrak-abrik bait Allah ini
sebetulnya merupakan suatu pernyataan bahwa dia adalah Mesias. Karena ini memang dinubuatkan oleh Maleakhi dan dia merupakan penggenapannya. Jadi ini pernyataan. Diperagakan bahwa dia adalah Mesias. Dan sekarang ini kita sudah kembali kepada Yohanes pasal 2 ya. Sekarang sudah saya bacakan kutipan dari The Biblical Illustrator. Dirancang sebagai suatu wahyu bagi otoritas-otoritas gereja tentang kemesiasannya. Mazmur 69 ayat 10 dan Maleakhi 3 ayat 2 sampai 6. Dia sebutkan Maleakhi lagi. Ya, saya kira saya tidak usah bacakan Mazmur 69-nya. Jadi tindakan dia masuk ke bait Allah mengobrak-abrik memang dirancang sebagai wahyu. Sebagai suatu penyataan bagi otoritas-otoritas gereja saat itu, imam kepala dan sebagainya, tentang kemesiasannya. Jadi dalam dia obrak-abrik. Kalau mereka tuh orang yang hafal Alkitab, kalau hafal PL, mereka pasti tahu ada dalam Maleakhi 3. Sehingga seharusnya mereka langsung, wih, ini Mesias. Mestinya seperti itu. Saya tadi lihat waktu baca teks, mereka malah nantang. Dengan hak apa kamu lakukan ini? Malah nantang. Saya lanjutkan. The Biblical Illustrator, ia perlu untuk muncul sebagai reformator dari agama. Jadi memang ayatnya di sini ada yang bicarakan reformer ya. Reformator. Yesus disebut reformator dari agama. Dia perlu untuk muncul sebagai reformator dari agama. Lalu dilanjutkan, bait Allah adalah pusat dari kehidupan agamawi. Maka di sini reformasi itu harus mulai. Saudara, kalau Yesus itu memang seorang reformator, dan dia memang seorang reformator ya, maka kita mestinya meneladani dia, bukan? Saya heran dengan banyak orang Kristen yang sadar sesadar-sadarnya kalau gerejanya sesat. Dan dia dari minggu ke minggu pergi ke gerejanya tanpa mendapatkan apapun karena khotbahnya tidak ada isinya. Kalau tidak sesat sudah lumayan. 0, 0 itu sudah lumayan. Dan saya bolak-balik katakan keheranan saya. Kalau saudara pergi ke suatu restoran, hanya dikasih piring dan gelas kosong dan sendok garpu, tanpa dikasih makan, tapi dicas suruh bayar. Saudara mau bayar apa tidak? Sudah pasti tidak mau. Tapi kenapa kalau pergi ke gereja? Khotbahnya tidak ada isinya dan saudara tidak mendapat apa-apa, dan itu bukan sekali 2 kali, terus menerus. Tetap ngasih kantong kolektor, kasih kantong kolektor, ngasih kantong kolektor. Saudara ngasih kepada setan. Saudara ngasih kepada nabi palsu. Saudara mendukung gereja yang sesat. Sebetulnya bukan saja tidak usah memberikan persembahan, juga tinggalkan gereja itu goblok. Mau jadi apa di gereja seperti itu? Kalau restoran itu berikan piring kosong, saudara tinggalkan, saudara pasti tidak akan ke restoran itu lagi kan? Itu tindakan waras. Orang tetap mau di suatu gereja yang tidak memberikan dia apa-apa. Lucu sekali. Di mana otak saudara yang begitu pintar pada waktu bicara tentang restoran yang tidak memberi apa-apa? Tapi gereja yang tidak memberi apa-apa, saudara bodoh luar biasa. Harus lakukan reformasi. Setidaknya protes di gereja itu. Kenapa tidak ada isinya? Protes pendetanya. Takut, sungkan? Saudara mau biarkan nabi palsu? Memang kalau saudara berani protes, sangat mungkin saudara dikucilkan. Tapi lebih baik keluar dari gereja seperti itu. Kalau bisa direformasi. Tapi ada gereja yang sudah dari sinode sampai anak sekolah minggu rusak total. Jangan terlalu berharap untuk reformasi, tidak bakal bisa. Usaha pertama tetap lakukan, tidak peduli bisa atau tidak bisa. Tapi sejarah Alkitab maupun sejarah gereja menunjukkan bahwa reformasi seperti itu tidak pernah berhasil rasanya.
Mungkin berhasil zaman Yosia dan sebagainya. Tapi saudara, waktu Yesus melakukan reformasi, dia dibunuh, disalibkan. Memang pasti ada rencana Allah. Tapi bagaimana murid-murid, rasul-rasul, orang-orang Kristen keluar juga, akhirnya pecah. Yudaisme, Kristen. Maunya mereformasi. Pecah. Terulang lagi zaman reformasi pada abad pertengahan. Apakah Martin Luther kepingin keluar dari gereja Katolik? Tidak pernah. Dia maunya membetulkan gereja, makanya dia pakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Gereja Katolik yang satu begitu rusak. Sebetulnya sampai sekarang ya rusak. Cuma saat itu ada suatu kerusakan yang luar biasa, yaitu surat pengampunan dosa dijual. Surat pengampunan dosa dijual ini kan sama dengan mengajarkan suatu doktrin. Yang kaya masuk surga, yang miskin masuk neraka. Karena yang kaya dengan gampang beli. Yang miskin tidak bisa beli. Jadi dosa tidak bisa diampuni, dia masuk neraka. Begitu. Luther, yang baru melewati pergumulannya. Keselamatan karena iman saja, atau keselamatan karena perbuatan baik, atau karena iman dan perbuatan baik. Pergumul tidak karu-karuan. Dan dia percaya keselamatan karena iman saja. Selamat karena iman saja. Yang ini pengampunan dosa dijual pakai duit. Dapat pengampunan dosa itu tabrakan frontal dengan pengampunan karena iman saja, atau kebenaran karena iman saja, atau keselamatan karena iman saja, bertentangan frontal. Dia tidak bisa tahan. Seharusnya kalau saudara orang yang benar, saudara tidak bisa tahan melihat kesesatan. Orang yang tidak benci kesesatan, dia tidak cinta kebenaran. Orang yang bisa cuek terhadap kesesatan, dia pasti juga cuek terhadap kebenaran. Tapi kalau saudara adalah orang yang cinta kebenaran, saudara pasti benci pada kesesatan. Jadi saudara, saya dorong setiap saudara, kalau saudara ada di gereja yang tidak karu-karuan, tidak memberikan saudara apapun, apalagi memang sesat. Setidaknya bicara di dalam gereja. Tak betul risiko dimusuhi, dikeluarkan. Lebih baik keluar dari gereja yang benar. Mau jadi apa tetap di gereja yang sesat? Saudara ikut Tuhan atau ikut gereja? Oh, banyak temanku udah enak. Saudara ikut gereja atau ikut teman? Oh, suka sama pendetanya. Saudara ikut gereja, ikut Yesus atau ikut teman? Saya ikut Yesus atau ikut gereja? Saya ikut Yesus atau ikut pendeta? Jadi bukan alasan, saudara. Sungkan sama pendeta lah. Sudah puluhan tahun di gereja itu. Justru sudah puluhan tahun. Mestinya sudah sepuluhan tahun yang lalu. Baru sekarang. Banyak teman. Siapa teman yang sama sesatnya? Tidak akan manfaat dengan saudara. Bagi saudara. Tidak bermanfaat. Saudara, Yesus perlu muncul sebagai reformator dari agama. Kita harus meneladani dia. Ya. Dalam hal ini ya. Caranya beda. Jangan lalu cepat-cepat buat cambuk dari tali ya. Nanti kita akan lihat hal itu. Bait Allah adalah pusat dari kehidupan agamawi. Maka di sini reformasi itu harus mulai. Kalau di tempat saudara, tempat pekerjaan saudara, kacau, orang korupsi dan segala macam kebusukan ada di sana. Bahkan ada orang yang selingkuh. Dalam gereja juga kacau. Mulai dengan gereja. Tempat kerja dan sebagainya itu belakangan. Mulai dengan gereja. Karena gereja itu, bait Allah dalam perjanjian lama ini, pusat dari kehidupan agamawi. Di sini reformasi itu harus mulai. Kalau ada satu kekecewaan saya terhadap Jokowi, saudara ya. Dia melakukan pembangunan secara luar biasa dalam banyak hal. Khususnya jalan-jalan tol sampai Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Lalu
bandara-bandara sampai, waduh, luar biasa hebatnya. Sama sekali dulu tidak pernah terpikirkan di Indonesia bisa terjadi yang seperti itu. Tapi di dalam urusan rohani, tidak ada reformasi. Kristen tetap ditekan, dan di mana-mana tetap terjadi penindasan. Yang gereja dibakar lah, yang mau bangun gereja tidak bisa lah, dan sebagainya. Sementara mereka yang golongan mayoritas kalau mau bangun apapun dimanapun dengan gampang bisa. Sekalipun Jokowi sendiri memang orang Islam, tetapi seharusnya dia menekankan keadilan. Lalu kenapa dia membiarkan hal itu? Sampai sekarang saya tidak melihat sedikit pun hasil dalam hal itu. Mestinya reformasi itu dimulai dalam urusan agama. Setidaknya dalam hal itu harus ada keadilan berkenaan dengan agama di Indonesia. Dan jangan yang mayoritas boleh tak maunya, sedang yang minoritas selalu ditindas habis-habisan. Jadi saudara, secara sama, pada zaman sekarang reformasi itu mesti dimulai di gereja. Orang yang non-Kristen repot mau reformasi gimana? Kalau Jokowi yang paling reformasi Indonesia, reformasi dalam bentuk keadilan urusan agama. Tapi untuk kita sekarang yang Kristen, reformasi harus dimulai di gereja. Mari kita melihat ayat ini. 1 Petrus 4, 17, 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi penghakiman dimulai dalam rumah Allah. Maka reformasi dimulai juga pada gereja. Dan semua orang, saya tidak peduli posisi saudara apa di gereja itu. Biarpun saudara itu nobody, bukan siapa-siapa. Bukan penginjil, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tetap saudara orang, saudara punya suara, bicara. Kalau orang yang benar tutup mulut, yang vokal adalah orang-orang yang bejat-bejat itu. Gereja akan pergi kemana, saudara? Pikirkan itu baik-baik. Saya tidak peduli soal vokal atau tidak vokal. Belajar untuk menjadi vokal. Ada orang yang bakatnya vokal. Mungkin saya termasuk di sana. Ada orang yang bakatnya pendiam, ya jelas tidak vokal. Tapi yang seperti itu harus belajar untuk vokal demi Tuhan. Ada di gereja yang buruk, reformasi. Ada hal yang buruk, kritik. Saya lanjutkan. Apa yang Yesus lakukan di sini adalah reformasi secara revolusioner atau drastis. Ya tidak pelan-pelan, saudara. Buat surat dulu pada imam-imam gitu ya. Enggak pakai, saudara. Lalu ngusirnya pelan-pelan, yang penukar-penukar uang disingkirkan dulu atau dikurangi jumlahnya. Enggak, saudara. Dia langsung habis, dia cambuk. Banting semua, ada hancurkan semua. Sebetulnya bukan reformasi, revolusi. Padahal saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Bait Allah itu sudah menjadi tradisi, saya kira sudah lama sekali. Kebanyakan orang, saudara, melakukan reformasi secara pelan-pelan atau bijaksana. Bijaksana atau bijak sini? Saya tidak tahu.
Apalagi kalau menyangkut kesalahan yang sudah membudaya itu menjadi tradisi. Sekalipun ini tidak selalu salah, tetapi pasti juga tidak selalu benar. Tidak selalu salah, saudara ya. Kalau saudara tahu dalam perjanjian lama itu ada dua dosa yang membudaya ya. Poligami itu membudaya, perbudakan itu membudaya. Orang-orang yang saleh pun poligami maupun punya budak. Abraham punya budak poligami, Daud poligami, dan banyak orang saleh punya budak poligami. Kalau saudara melihat Tuhan menghapuskan semua itu pelan-pelan. Jadi ini memang tidak selalu salah. Tapi pasti juga tidak selalu benar karena Kristus di sini lakukan reformasi secara revolusioner atau drastis. Beranikah saudara berkata bahwa di sini Yesus bertindak tidak bijaksana? Memang hikmat, tapi hikmat dari Tuhan itu bijaksana yang sejati. Seringkali kita pakai hikmat kita bijaksini. Suruh pelan-pelan. Dan alasannya sebetulnya karena kita takut. Bandingkan dengan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, minggu depan itu tanggal 31 Oktober. Hari ini tanggal 24. Jadi minggu depan itu persis hari reformasi. 504 tahun. Memang dia bukan melakukan reformasi yang sifatnya revolusi, saudara. Dia cuma memakukan di pintu gereja Wittenberg 95 tesisnya, memprotes sebetulnya, makanya kata namanya jadi Protestan. Tapi itu mungkin di luar dugaan dia, menyebar dengan cepat, menjadi perdebatan seluruh dunia, dan akhirnya sikon memburuk sampai dia ditendang keluar dari gereja Katolik. Ingat ya, dia tidak pernah keluar dari gereja Katolik. Dia dikeluarkan dari gereja Katolik, diekskomunikasi. Kalau saudara diekskomunikasi atau dikucilkan oleh gereja yang benar, saudara patut berkabung dan bertobat. Tapi dikucilkan, diekskomunikasi oleh gereja yang sesat. Kalau saya ketawahi. Saya tidak gubris sedikit pun. Gereja Katolik pada waktu jelas tidak karu-karuan bahkan sampai sekarang. Mau ekskomunikasi Luther, dia tidak peduli hal itu. Dan dia bersikap benar. Dan kalau saudara mau reformasi gereja saudara, kalau saudara dikucilkan, puji Tuhan. Keluar. Cari gereja yang benar, atau bentuk gereja yang benar. Saya tidak tahu yang mana. Minta panggilan Tuhan apa? Dan lakukan itu. Ada poin yang kedua. Sikap, tindakan, dan kata-kata Yesus ini bukan menyerang seluruh sistem korban dalam PR. Poin ini sebetulnya tidak perlu ya. Tapi ada orang yang punya pandangan ini saya tidak habis pikir dari mana ya. Mari kita lihat Leon Morris mengatakan demikian. Kadang-kadang dikatakan bahwa ini menggambarkan suatu serangan pada seluruh sistem korban. Jadi apa yang Yesus lakukan, obrak-abrik loh, itu kan binatang untuk korban. Itu menggambarkan suatu serangan pada seluruh sistem korban. Dia tidak setuju sistem korban. Mana bisa seperti itu, korban itu Tuhan yang perintahkan ini. Nanti kita lihat siapa yang setuju dengan itu. Jadi ini bukan pandangan Leon Morris ya. Ini Leon Morris bicara tentang pandangan orang lain. Karena tidaklah mungkin untuk mempertahankan korban-korban, kecuali orang-orang dari jauh bisa membeli korban-korban yang diperlukan di suatu tempat yang nyaman. Ini nonsens lagi. Boleh jualan, tapi jangan di dalam pelataran bait suci. Itu tempat kebaktian orang non-Yahudi.
Di mana? Bukan urusan saya. Dan bukan urusan Yesus juga. Cari tempat yang lain. Tetapi itu justru adalah persoalannya. Suatu tempat yang nyaman tidak perlu ada di dalam daerah-daerah atau batasan-batasan bait Allah. Terhadap hal inilah Yesus keberatan. Dan bukan terhadap hal yang lain. Jadi kalau dikatakan itu serangan terhadap seluruh sistem korban, itu konyol, tidak bisa lebih bodoh. Tapi kan catatan, salah satu yang menganggap ini menyerang seluruh sistem pengorbanan adalah William Barclay. Dan ini memang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Dan saya tidak ngerti apa hubungannya dengan liberalisme ya. Barclay liberal, tapi ini tidak ada hubungannya. Ini kebodohan total, saya tidak ngerti apa. Pengorbanan itu jelas-jelas diperintahkan kok. Masih zaman perjanjian lama nih. Kalau setelah zaman Yesus disalib, lain cerita. Ini kan belum Yesus disalib, ini masih zaman PL. Mari kita lihat kata-kata Barclay. 2, Yesus bertindak seperti yang ia lakukan untuk menunjukkan bahwa seluruh peralatan dari korban binatang sama sekali tidak relevan. Selama berabad-abad nabi-nabi telah mengatakan persis seperti itu. Konyol lagi. Dan dia lalu memberikan dasar. Selama berabad-abad nabi-nabi mengatakan itu, ayatnya mana? Dia lalu berikan dasar ajarannya. Ini ayat yang dia kutip ya. Yesaya 1 ayat 11 ayat 13. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Banyak orang yang pelit, yang lalu senang dengan ayat ini. Oh, korban banyak-banyak Tuhan tidak senang. Kalau kita ya korban Rp1.000 saja lah. Tidak usah banyak-banyak, Tuhan tidak senang. Ini ayatnya loh, bilang jangan banyak-banyak. Lalu aku sudah jemuahkan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap dia dari hadapanku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Loh, kalau ayat 11-nya diartikan kita tidak perlu berikan persembahan korban dan sebagainya, maka ayat 12-nya mestinya kalau mau konsisten, mestinya diterjemahkan atau diartikan kita tidak perlu berbakti ke gereja atau ke bait Allah atau apapun. Kan tidak masuk akal. Loh. Lalu lihat ayat 13-nya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Apakah semua persembahan dia tidak mau? Persembahan yang tidak sungguh. Yang terpaksa atau apa, itu yang tidak sungguh. Yang sungguh, tentu dia senang. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi pikirkan setiap saat memberikan persembahannya. Dengan sukacita, dengan sukarela. Bahkan sudah kepingin kalau memungkinkan memberikan lebih. Atau dengan pelit. Saudara yang pelit untuk Tuhan. Pikirkan ya. Tanpa dia korban di atas kayu salib. Saya masuk neraka selama-lamanya. Bahkan seluruh dunia tanpa kecuali Adam sampai kiamat. Saya tidak habis pikir orang percaya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia mati di satu dosa. Dia bisa pelit kepada Yesus. Bisa memberikan persembahan tapi tidak sungguh. Terpaksa. Baunya adalah kejijikan. Lebih baik berhenti total. Jangan memberi. Cuma risikonya apa? Tanggung penumpangnya. Kalau mau tahu yang terbaik, yang harus dilakukan, renungkan hubungan saudara dengan Tuhan. Renungkan seberapa besar cinta kepada Tuhan. Dia cinta habis-habisan, korbankan diri. Dan saudara, cintanya segini sampai pelit. Persembahan saudara bau buasin di hadapan Tuhan. Baunya kejijikan. Buang sampah sana. Kasih agama lain, kasih nabi palsu. Yang pelit untuk Tuhan. Pikirkan itu baik-baik. Saya lanjutkan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
Jadi alasannya dijelaskan, saudara. Dia tidak mau semua itu, baik korban, orang datang berbakti dan sebagainya, merayakan perayaan, memberikan persembahan. Karena semua itu penuh kejahatan. Kalau saudara baca konteks sebelumnya, baca sendiri ya, Yesaya 1 ayat 10 dan sebelumnya dan sebagainya, baca lagi konteksnya. Semua ini Tuhan tidak mau persembahan dan sebagainya itu karena mereka hidup berdosa. Kalau saudara hidup berdosa dan setia dengan memberikan persembahan, saudara bisa nyogok Tuhan sehingga Tuhan tetap baik pada saudara. Buang persembahanmu. Tuhan tidak mau persembahanmu. Tapi kalau saudara hidup beriman dan berusaha mentaati Tuhan dan sebagainya, dan memberikan persembahan dengan kasih dan sebagainya, siapa yang bilang tidak mau? Dan pada zaman PL memberikan korban, kalau betul-betul dengan iman aku berbuat dosa dan Tuhan memberikan perintah harus memberikan korban, dan dia memberikan korban dia benar. Siapa bilang dia tidak mau? Konteks ayat ini tidak dipedulikan oleh William Barclay yang bodoh di dalam persoalan ini. Dan dikatakan sebagai dasar bahwa nabi-nabi sudah tidak mau itu dari lama. Tidak bisa lebih bodoh ajaran apa, tidak ngerti saya. Yeremia 7:22 ini ayat kedua yang diberikan oleh Barclay. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran, korban sembelian. Memang kalau waktu membawa keluar dari Mesir belum ada itu, saudara. Setelah itu baru ada kan. Tapi lagi-lagi saudara perhatikan konteks dari ayat ini nanti. Perhatikan sendiri karena saya tidak ada waktu. Kalau Tuhan tidak mau persembahan, itu karena orangnya berdosa. Hosea 5 ayat 6, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tapi tidak akan menyembah dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Aneh, saudara. Orang mau korban untuk dosanya, kok Tuhannya tidak mau. Karena mereka langsung coba tobat. Lagi-lagi baca konteksnya. Hosea 8 ayat 13, mereka mencintai korban sembelian. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Tentu bukan hurufiah kembali ke Mesir, tidak pernah terjadi. Tapi kembali pada perbudakan. Lalu Mazmur 51 ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Karena Tuhan menuntut hati yang hancur ya. Ini doa pengakuan dosa Raja Daud setelah dia bertobat dalam persoalan perzinahan dengan Bathsheba dan pembunuhan terhadap Uria. Saudara, korban tentu dia mau. Tapi terutama dengan hati yang hancur. Tapi kalau korban tok, hatinya nggak peduli. Dia nggak mau. Jadi saudara, semua ayat dasar Barclay ini jelas ditafsirkan secara salah. Nah sekarang Barclay melanjutkan lagi. Di sana ada suatu paduan suara dari suara nabi-nabi yang memberitahu ketidakrelevanan yang sepenuhnya dari korban bakaran, korban binatang yang berasap secara terus-menerus di mezbah di Yerusalem. Yesus bertindak seperti yang ia lakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada korban dari binatang apapun yang pernah bisa membetulkan hubungan seseorang dengan Allah. So ini ada ayat dasarnya dalam Ibrani, saudara ya. Tapi maksudnya apa kalau korban binatang tidak bisa mengampuni dosa? Maksudnya, kalau korban binatang itu dipisahkan dari penebusan Kristus. Korban binatang itu tipe dari Kristus. Kalau orangnya melakukan itu dengan iman, dia dianggap beriman kepada antitipenya. Maka dia betul-betul diampuni dengan mengorbankan binatang. Bukan karena binatang itu, tapi karena Kristusnya. Tapi kalau penebusan Kristus tidak pernah terjadi, maka baru berlaku. Korban binatang apapun memang tidak bisa membuat kita diampuni, membuat kita didamaikan dengan Tuhan, tidak bisa. Tapi ingat, semua diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini memang diperintahkan sebagai suatu simbol tipe dari penebusan Kristus. Makanya binatangnya harus tanpa cacat, tanpa celah.
antitipenya Yesusnya suci murni. Sudah saya bicarakan pada kali yang lalu. Ini diperintahkan Tuhan, dan karena itu adalah mustahil. Kalau Yesus menentang sistem pengorbanan binatang yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan masih berlaku pada saat itu. Semua ini baru dibuang pada saat Yesus mati salib, Efesus 2 ayat yang ke-15. Ayatnya silakan baca sendiri. Barclay lalu melanjutkan lagi, saudara. Sekarang ini, kita tidak sepenuhnya bebas dari kecenderungan ini. Memang, kita tidak mengorbankan binatang kepada Allah. Tetapi kita bisa menyamakan pelayanannya atau kebangkitannya. Maaf, bukan kebangkitannya, kebaktiannya, saudara. Jadi service ini, worship service itu kebaktian ya. Tapi kalau service bisa pelayanan, jadi saya tidak tahu mau pelayanan atau kebaktian. Kita bisa menyamakan pelayanannya atau kebaktiannya dengan pemasangan dari jendela-jendela dengan kaca-kaca yang berwarna-warni. Biasanya di gereja-gereja Katolik itu kaca-kacanya warna-warni, ada gambar-gambar, dan itu yang dimaksudnya oleh Barclay di sini ya. Mendapatkan suatu organ yang menghasilkan suara yang lebih indah. Pemborosan uang pada batu dan kapur dan kayu berukir. Ya, barang apapun yang digunakan untuk membangun ya. Kadang-kadang pakai ukir-ukiran dan mahalnya luar biasa. Batunya batu granit dan dasar saya tidak ngerti lah. Saya bukan orang mewah, saya tidak tahu urusan-urusan seperti itu. Tapi saudara, perlukah sebetulnya gereja dibangun secara mewah seperti itu? Dan tentang suatu organ yang menghasilkan suatu suara yang lebih indah. Apakah kebetulan atau tidak, saya tidak ngerti, saya tidak percaya kebetulan. Tadi malam, saya tidak pernah nonton video YouTube yang model seperti itu, saudara ya. Karena saya bukan orang musik. Saya tidak senang musik. Ya, dengar senang sebetulnya, tapi memang tidak punya karunia di situ. Membedakan alat musik yang bagus dengan alat musik yang jelek itu, saya tidak mampu. Nah, di situ di YouTube itu ada satu orang perempuan yang main cello ya. Cello itu seperti biola tapi yang besar ya. Dan dia memainkan 3 macam biola. Yang satu harganya $5.000. Cukup mahal ya. $5.000 kalau duit kita kira-kira 70 juta. Yang satunya $180.000. Duit kita sudah miliaran, saudara. Yang satunya lagi, selonya harganya $1 juta. Duit kita 14 miliar lebih. Dan dia mainkan pertama yang $5.000. Sebetulnya saya pikir dia salah memberitahu. Mestinya jangan beritahu. Orang bisa tahu yang mana yang murah, yang mana mahal apa enggak. Tapi dia beritahu, ini yang $5.000 saya mainkan dulu. Lalu yang kedua, $180.000 dimainkan. Lagu yang persis sama. Kalau yang ketiga dimainkan. Ada bedanya enggak? Mungkin saya sedikit bisa membedakan yang pertama dan kedua. Itu pun hanya pada bagian awal. Yang pertama kelihatan lebih kasar. Tapi lebihnya lagi, saya tidak bisa bedakan. Jadi saudara, ada orang yang pakai organ, pipe organ, seperti gerejanya Stephen Tong, lalu di Medan saya tahu ada satu gereja Metodis, juga pakai pipe organ. Ini menyenangkan hatinya Stephen Tong-nya, atau orang yang siapapun yang ngerti itu, atau menyenangkan semua jemaat. Atau cuma sekedar bangga-banggaan organ, pipe organ ini harganya miliaran, gereja lain cuma organ biasa yang harganya cuma jutaan. Karena saudara, orang yang mengerti perbedaan alat musik,
Itu saya kira juga tidak terlalu banyak. Dan apakah perlu pakai alat musik begitu hebat? Setahu saya, saudara, dalam Alkitab, zaman PL itu macam-macam alat musik. Tidak pernah ada yang menggunakan alat musik, diceritakan alat musik yang mahal atau apa itu tidak pernah ada. Mereka pakai bermacam-macam alat musik. Tapi mahal. Tidak pernah ada. Nah, kalau bait Allah dibangun dengan mahal, emas dan sebagainya, ingat ya, itu beda dengan gereja. Karena itu ada artinya. Jadi kalau kita membangun gereja secara mewah, itu tidak ada artinya. Apakah gereja perlu dibangun secara mewah? Daripada membangun satu gereja seharga 500 miliar. Apakah tidak lebih baik membangun 100 gereja seharga 5 miliar? Saya ulang ya. Tetapi kita bisa menyamakan pelayanan atau kebaktiannya dengan pemasangan dari jendela-jendela dan kaca-kaca yang berwarna-warni, mendapatkan satu organ yang menghasilkan sekolah yang lebih indah, pemborosan uang pada batu dan kapur dan kayu berukir, sementara ibadah atau penyembahan yang sejati jauh sekali. Barclay menambahkan, bukan bahwa hal-hal ini dikecam, jauh dari itu. Mereka, jadi hal-hal mewah itu ya, seringkali, ini yang saya tidak terlalu setuju, syukur kepada Allah, kata dia, merupakan persembahan-persembahan atau korban-korban yang indah dan yang bisa. Tapi menurut saya, kalau gereja terlalu mewah, itu tetap salah, tidak peduli hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi tapi perwujudannya tetap salah. Bisa membangun gereja yang cukup nyaman, tapi tidak mau membangun gereja yang buruk, tidak nyaman, bocor semua, dan sebagainya. Itu dosa, ekstrem kanan. Tapi membangun terlalu nyaman, terlalu mewah, itu menurut saya ekstrem sebelah satunya. Pakai AC tidak masalah. Saya bahkan mengerti kalau gereja bisa beli AC, tidak mau beli AC. Karena itu membuat orang berbakti dengan nyaman. Kalau saya khotbah di tempat yang tidak ada AC, saya memang orang yang tidak tahan panas, ya sangat tidak tahan panas kalau temperatur tubuh saya di bawah normal. Sehingga orang lain tidak kepanasan, saya kepanasan. Apalagi kalau orang lain juga kepanasan. Kalau ingat percubukan itu mengganggu konsentrasi khotbah. Dan orang yang mendengarkan sambil kipasan juga mengganggu konsentrasi, dia mengganggu konsentrasi pengkhotbahnya juga. Ini tidak benar. Masing-masing. Kenapa tidak? Jadi kalau membangun terlalu buruk, salah. Terlalu mewah, bagi saya juga salah. Tidak peduli apapun motivasinya. Dan menurut saya, Bapak berkata seringkali, menurut saya jarang. Kebanyakan ada motivasi-motivasi yang tidak karu-karuan. Nanti saya akan bicarakan. Ya, sekarang saya lanjutkan dulu. Pada waktu mereka merupakan bantuan-bantuan pada pembaktian yang sungguh-sungguh. Nah, seperti AC, ya, speaker dan sebagainya yang bagus. Tidak perlu yang terlalu mahal, miliaran, tapi pokoknya yang bagus. Yang suaranya jernih. Maka mereka adalah hal-hal yang diberkati Allah. Saya dulu pernah khotbah di 2 gereja yang saya jengkel sekali. Saya tidak senang sekali khotbah di 2 gereja itu. Bukan karena apapun, tetapi karena akustik gereja itu. Gema tidak karu-karuan. Saya lupa gereja yang satu itu gereja apa, tapi yang gereja yang satu itu gereja GKA Trinitas, tapi yang dulu ya, sebelum dibangun. Sekarang mungkin sudah tidak, karena sudah direnovasi habis-habisan. Dan yang kedua adalah gereja GKI Resut.
Nggak tahu akustiknya gimana, suara saya tuh menggema tidak karu-karuan dan waduh, nggak karu-karuan. Saya bicara pelan juga menggema, keras lebih menggema. Kalau pelan bisa nggak kedengaran karena gemanya ini. Kalau keras, gemanya lebih keras. Saya bingung mesti bicara bagaimana. Dan saya ngomong kepada orang yang di GKT, kenapa di gereja gema seperti ini? Ini atapnya begini-begini. Lalu kenapa didiamkan? Saya tidak ngerti. Itu bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa tahun. Sekarang sudah direnovasi, tapi dulu tidak. Saya tidak tahu sekarang gimana atau enggak. Saudara, hal seperti itu luar biasa penting karena berurusan dengan firman Tuhan. Membuat kacau pemberitaan firman, membuat kacau penerimaan firman. Itu mesti ditangani cepat. Itu mutlak. Asli dan pakai mutlak. Karena memang berurusan dengan bagus tidaknya kebaktian bisa diikuti dengan nyaman atau tidak. Tapi kalau kursinya kalau diberikan sofa yang harganya ratusan juta, bagian depan sofa yang ratusan juta, bagian kedua sofa yang puluhan juta, yang bagian belakang kursi plastik. Nah, kalau ini lain cerita, saudara. Jadi, saudara, pada waktu semua duit itu digunakan dan memang bermanfaat untuk kebaktian, untuk pelayanan, untuk apapun acara dalam gereja yang penting, saya setuju. Saya setuju penggunaan uang tidak peduli banyak, tapi betul-betul berguna untuk Tuhan. Tapi penggunaan uang yang banyak hanya demi kementerengan gereja, kalau saya tidak setuju sama sekali. Jadi pada waktu mereka merupakan bantuan-bantuan pada pembaktian yang sungguh-sungguh, maka mereka adalah hal-hal yang diberkati Allah. Tetapi sekarang kontrasnya, pada waktu mereka merupakan pengganti-pengganti dari pembaktian yang sungguh-sungguh, mereka membuat Allah sedih atau kecewa. Pengganti dalam arti apa? Yang dibanggakan bukan firman Tuhannya, pemberitaannya bagus, penerimaannya bagus, dan pakainya bukan itu. Tapi bangganya pada bangunan gereja yang indah ini. Dan pipe organ yang harganya miliaran ini. Kalau itu menjadi pengganti, saudara. Dan kalau itu buruk luar biasa. Pembangunan gedung-gedung gereja yang besar, sangat indah dan mewah. Itu saya coba memikirkan motivasinya. Bisa poin A karena kasih pada Tuhan. Biarpun saya tidak setuju. Kasih pada Tuhannya saya setuju, tapi perwujudannya saya tidak setuju. Tidak harus dengan cara seperti itu. Kalau sampai handle pintunya berlapis kan emas, ini bukan bangun bait Allah, saudara. Nah, tapi bagaimanapun poin A itu kalau memang karena kasih pada Tuhan, ya dia salah perwujudan, tapi kasihnya itu tetap harus dipuji. Tapi kalau cara yang lain-lain ini lebih memungkinkan. Poin B, untuk mencari nama bagi diri sendiri. Terkenal di mana-mana, karena gerejanya yang begitu mewah, begitu besar, dan begitu indah. Cari nama. Bukan nama Tuhan. Namanya sendiri. Siapapun pendetanya, atau majelisnya, atau nama gerejanya. Saya tidak tahu nama siapa. Lalu poin ketiga, poin C, untuk menyesuaikan dengan teologi kemakmuran yang mereka ajarkan. Nah, kalau mereka mengajar bahwa orang Kristen harus kaya, lalu gerejanya jelek, nah ini tidak cocok sama ajaran mereka. Seharusnya ajaran mereka yang edan itu yang dibetulkan. Bukannya gerejanya yang normal lalu dijadikan edan, disesuaikan dengan ajarannya. Tapi mereka tidak mau buang teologi kemakmuran, itu mereka dapat duit banyak dari sana kok. Jadi mereka sesuaikan gerejanya dengan teologianya. Yang salah itu. Poin D, ini ada kemungkinan. Mungkin tidak pernah dipikirkan. Untuk mengusir dalam tanda petik orang miskin
Karena mereka tidak butuh orang miskin. Orang miskin ini cuma memenuhi gereja, tapi tidak bisa memberikan persembahan banyak. Jadi mereka mengusir dalam tanda petik dengan cara membangun gereja yang sangat mewah. Kok bisa mengusir gimana? Karena orang miskin itu biasa dengan semua yang serba sederhana, rumahnya mungkin gubuk, sehingga dia bisa sangat sungkan untuk masuk ke gedung gereja yang begitu mewah. Dan sebaliknya, untuk mengundang dalam tanda petik orang kaya, sangat kaya, yang sangat bisa merasa gereja yang mewah itu cocok dengan keadaan dirinya yang kaya. Bahkan yang kaya ini bisa begitu sombong dan arogan, merasa gengsinya turun kalau pergi ke gereja yang modelnya gereja ruko kayak gerejanya Budi Asali. Kesombongan seperti itu bisa membawa dia ke neraka, saudara. Dan bukan rahasia lagi, saudara, bahwa pengusiran tanda petik itu terjadi dalam gereja-gereja teologi kemakmuran. Banyak sekali orang cerita kepada saya, misalnya ada orang miskin yang mau konseling. Suruh nunggu pendetanya sedang ada orang lain konseling. Tapi orang lain dari itu konselingnya kedengaran sampai luar. Ketawa-ketawa, guyonan, dan lama sekali yang miskin disuruh nunggu di luar, tidak mari-mari. Karena di dalam itu kaya. Ini sama seperti undang yang kaya tetap di dalam, usir yang miskin, tidak usah datanglah. Juga dengan kalau ada acara lalu berikan tiket harganya bermacam-macam yang baru sudah saya jelaskan ya. Kalau orang kaya, wah, disambut dengan luar biasa baik. Mantuk-mantuk dan wah, ramahnya bukan main. Orang miskin tidak. Ada orang yang seorang pendeta pernah diceritakan oleh orang, saya tidak mendengar sendiri. Kalau tidak salah itu pada hari Pentakosta. Ini ya gereja-gereja teologi kemakmuran itu. Pendetanya menanyakan satu pertanyaan kepada jemaat. Apakah saudara sudah punya Roh Kudus? Wah, semua angkat tangan. Apa ya benar sudah punya semua? Tapi pokoknya semua angkat tangan. Lalu dia tanya lagi, apa sudah bicara bahasa roh? Hanya sebagian yang angkat tangan. Lalu pendeta berkata, saudara yang angkat tangan pertama tapi tidak angkat tangan yang kedua, saudara menghina Roh Kudus. Ini ajaran apa ya? Saya pikir tidak ngerti saya. Dan pernah juga diterapkan bukan pada penuh Roh Kudus atau tidak, tapi urusan kaya. Siapa punya Roh Kudus? Siapa penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Siapa yang naik ini, naik ini, naik ini? Bukan kendaraan yang buruk-buruk atau bagus-bagus. Nah, yang buruk-buruk, saudara menghina Roh Kudus. Ini kegilaan, saudara. Pengusiran. Miskin, wah, tingkat terus dengan firman yang tidak enak, bukan firman. Tapi seolah-olah firman. Tapi yang kaya, wah, kasih firman. Laki-laki bukan firman, tapi seolah-olah firman. Yang mengumpat mereka, menjilat mereka. Sehingga tetap kerasan. Yang miskin dibegitukan, ya tidak kerasan, saudara. Akhirnya pergi, akhirnya gerejanya penuh orang kaya. Lah, cocok teologi kemakmuran kan? Gerejaku dulu banyak miskin, sekarang jadi kaya. Bukan karena miskin jadi kaya. Miskinnya minggat, digantikan kaya. Saudara, kalau membangun gedung gereja sangat perlu hati-hati. Apa motivasi saudara?
Sekarang poin yang ketiga. Yesus pasti tahu bahwa orang-orang Yahudi itu akan memberi reaksi yang negatif. Tapi sekalipun demikian, dia tetap melakukan reformasi itu. Tindakan yang benar harus tetap dilakukan sekalipun tahu hasilnya bakal negatif. Jadi kalau saudara saya katakan kritik gereja saudara yang sesat, tahu bakal dimusuhi, tidak peduli, lakukan. Itu kewajiban saudara. Kita melakukan kebenaran bukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat. Tapi karena itu memang benar, lakukan, rugi tidak peduli. Sekarang poin yang keempat. Perbedaan kata-kata Yesus dalam penyucian yang pertama dan kedua dari Bait Allah. Kalau yang di sini penyucian pertama ayat 16 ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tapi penyucian kedua dalam Matius 21 ayat yang ke-13, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa, kamu menjadikan sarang penyamun. Beda ya. Tempat berjualan tidak terlalu keras. Tapi sarang penyamun ini keras sekali. J.C. berkata demikian. Fakta bahwa kebiasaan yang tidak hormat terhadap hal-hal keramat yang di sini ditegur atau dimarahi oleh Tuhan kita, dilanjutkan lagi oleh orang-orang Yahudi. Jadi Yesus mengusir pada awal pelayanan, mereka pergi sebentar, dok, balik lagi, karena itu menghasilkan duit kok. Sehingga 2 atau 3 tahun setelahnya, Tuhan kita mendapati hal yang sama berjalan atau terjadi lagi dalam Bait Allah, dan mengusir lagi pembeli-pembeli dan penjual-penjual, tidak boleh diabaikan. Jadi fakta bahwa semua itu dilanjutkan lagi sampai terjadi pengusiran lagi, tidak boleh diabaikan. Itu merupakan suatu bukti yang menyolok tentang kejahatan yang sangat buruk atau hebat, dan kondisi yang memalukan atau tidak bermoral dari imam-imam dan penguasa-penguasa dari Bait Allah. Kalau zaman dulu pemimpin-pemimpin Bait Allah bisa seperti itu, jangan pikir zaman sekarang tidak bisa. Jangan pikir pendeta zaman sekarang tidak bisa. Sangat banyak yang tidak bermoral. Cuma kelihatannya bermoral karena munafik. Mereka tuli terhadap semua nasihat dan teguran. Dan diserahkan pada suatu pikiran yang jahat atau bejat. Nah, sekarang dia bicarakan perbedaan. Perbedaan antara bahasa atau kata-kata Tuhan kita pada kunjungan kedua dan yang digunakan pada kunjungan pertama juga harus diperhatikan. Pada kunjungan yang pertama, dia hanya berkata, jangan membuat rumah Bapakku satu rumah perdagangan. Suatu tempat dari penjualan dan pembelian. Pada kunjungan yang kedua, ia berkata, kamu telah membuatnya sarang pencuri atau penyamun, Matius 21:13. Makin jahat dan makin dikeraskan manusia itu, harus makin keras protes kita dan makin tajam kemarahan dan celaan kita. Tidak peduli soal mencela majelis atau mencela pendeta. Tidak harus lembut, saudara ya. Ini banyak orang bodoh yang tidak mengerti kasih itu apa, tapi bicara tentang kasih terlalu banyak. Kasih tidak berarti harus lemah lembut. Buktinya Yesus penuh kasih, dia obrak-abrik dan dia marah luar biasa. Dan dia menggunakan kata-kata keras, sarang penyamun. Jadi kalau menegur pertama-tama mungkin kita bisa menegur dengan halus. Tetapi makin jahat dan makin dikeraskan orang yang kita tegur itu. Harus makin keras protes kita. Dan makin tajam kemarahan atau celaan kita. Mereka menjadi makin marah bisa. Sangat bisa. Tidak peduli. Berani dibenci orang karena Tuhan, rela atau tidak. Dia sudah dibenci orang, dibunuh karena kita. Disalibkan karena kita. Sekarang kau saudara. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi suatu rumah perdagangan. Pada kedua kalinya, ia mengusir pedagang-pedagang keluar dari Bait Allah. Penginjil-penginjil, maksudnya Matius, Markus, Lukas ya, menceritakan bahwa ia menggunakan bahasa atau kata-kata yang lebih tajam dan lebih keras. Karena ia berkata,
bahwa mereka telah membuat bait Allah sarang penyamun, Matius 21:13. Dan ini adalah tepat untuk dilakukan. Pada waktu kritikan yang lebih lembut atau moderat tidak berguna. Baik terhadap orang sesat, orang salah, atau terhadap anak, sama ya. Anak begitu salah langsung dihajar habis-habisan itu juga tidak benar. Untuk pertama diomongin, tapi kalau terus hajaran itu harus dilakukan. Kesalahan dari gereja, kritik biasa-biasa. Dan digubris, kritik keras. Saya juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara melihat saya main Facebook, coba perhatikan di mana saya hormat pada nabi palsu. Saya tidak pernah hormati nabi palsu. Ngomong, saya ngomong kamu. Saya tidak ngomong bapak, kayak beliau. Lebih baik panggil dia kerbau daripada panggil dia beliau bagi saya. Kalau bicara nabi palsu ya. Pertama saya memang orang yang tidak formal ya. Saya dari dulu ngomong tentang siapapun saya ngomong dia. Saya tidak biasanya ngomong beliau. Tapi lebih-lebih kalau sudah bicara tentang nabi palsu, saya tidak suka gunakan kata itu. Terlalu menghormat. Saudara, dia bukan saudara saya kok. Saya bilang kamu. Memang tidak semua orang yang tak gunakan kamu, saya anggap nabi palsu, tidak ya. Tapi kalau nabi palsu, saya pasti tidak akan gunakan kata yang halus atau gimana. Teman pun banyak saya katakan kamu, karena saya memang orang tidak formal. Mau kayak Anda, itu rasanya aneh. Saudara cocok lah, kalau memang dia Kristen. Tapi main Facebook itu sering mikirkan singkatnya nulis. Saudara itu panjang, ya kecuali singkat SDR. Kamu pendek. Tapi itu yang jelas, saudara. Jangan ada hormat kepada nabi palsu. Apalagi sudah dikritik dan dia mengeraskan hati. Harus keras, harus lebih tajam, harus lebih kasar. Sekarang poin yang kelima. Dan ini penting ya. Haruskah atau bolehkah kita meniru tindakan Yesus obrak-abrik bait Allah ini? Yesus teladan kita ya. Reformasi tadi saya bilang mesti meneladani. Tapi mengobrak-abrik bait Allahnya, haruskah atau bolehkah ditiru? Ini kata-kata Calvin dalam komentarnya tentang penyucian yang kedua, Matius 21:12. Ya, dia berkata demikian. Memang semangat itu dengan mana Kristus digerakkan untuk melakukan hal ini harus dipegang atau dipertahankan bersama oleh semua orang saleh. Semangatnya yang dipegangnya. Semangat yang menggerakkan Kristus itu harus dipegang. Tapi dia tambahkan, tetapi supaya jangan ada siapapun dengan alasan peniruan atau peneladanan Yesus gitu ya, maju tergesa-gesa tanpa otoritas. Ini yang ditekankan sebetulnya ya. Kalau ada otoritas itu lain, saudara. Tapi kalau tanpa otoritas ini beda sama sekali. Kita harus melihat apa tuntutan dari panggilan kita. Kita tuh siapa dan panggilan kita tuh apa. Dan seberapa jauh kita boleh maju sesuai dengan perintah Allah. Jadi ini kalau niru tidak boleh sembarangan. Kalau tidak ada otoritas, lalu gereja sesat kita obrak-abrik mimbarnya, kita robohkan mejanya, kita buang, sound systemnya kita hancurkan. Nah ini kita tidak punya otoritas, saudara. Kita bisa digugat masuk penjara, bisa gugat ganti rugi dan sebagainya. Lain kalau kita memang punya otoritas, itu lain cerita. Saudara, jemaat lalu membetulkan nabi palsunya saudara naik ke mimbar,
Setelah dia turun, saudara naik tanpa izin siapapun, naik, bilang itu tetap dan sebagainya. Saudara tidak punya otoritas. Nah, kalau saya pendetanya, saya punya otoritas kalau hal seperti itu. Jadi setiap kita beda, panggilan kita apa, kedudukan kita apa, sebagainya, itu ada perbedaan. Saya lanjutkan, jika gereja Allah telah mendapat atau terkena polusi apapun, semua anak-anak Allah harus terbakar dalam kesedihan. Karena semangatnya harus sama. Tetapi karena Allah tidak meletakkan senjata-senjata ke dalam tangan semua orang. Jadi tidak semua orang punya power, begitu ya. Hendaklah orang-orang secara pribadi mengeluh. Ya, kalau tidak punya power, ya mengeluh saja. Sampai Allah membawa obatnya. Berdoa kalau perlu. Saya sudah pernah katakan ya, nabi palsu yang tegur tidak mau bertobat. Saya cuma doakan dua hal. Atau bertobat, atau saya doakan yang mati. Saya tidak guyonan, saudara. Saya doakan yang mati. Dia mau doakan saya mati juga, saya tidak peduli. Doakan. Saya tidak takut mati kok. Tapi saya doakan yang mati. Kenapa begitu jahat? Begitu jahat. Ingat ya, dia bawa orang ke neraka. Saya tentu lebih kepingin dia bertobat. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, saya doakan yang mati. Daripada dia terus membawa orang ke neraka. Jadi saudara, marah itu harus ada, semangat itu harus ada terhadap kesesatan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, kita itu nobody. Yang mengeluh berdoa saja kepada Allah, sampai Allah bawa obatnya. Tapi bukan hanya itu saja, nanti kita akan lihat. Saya memang mengakui bahwa mereka adalah lebih dari bodoh. Yang tidak merasa tidak senang pada polusi dari bait Allah. Ada keburukan, tidak merasa tidak senang. Jadi merasa biasa-biasa saja. Itu katanya kalau saya lebih dari bodoh. Gereja saudara ada ketidakberesan dan saudara cuek saja. Saudara lebih dari bodoh. Calvin yang ngomong, mau ngamuk-ngamuk sama dia. Mau ngamuk sama saya juga boleh kok. Dan bahwa adalah tidak cukup bagi mereka untuk merasa sedih dalam batin. Jika mereka tidak menghindari penularan. Jadi pertama merasa sedih dalam batin harus, tapi tidak cukup. Harus menghindari penularan. Ada hal buruk, jangan sampai ketularan. Dan menyaksikan dengan mulut mereka. Kapanpun ada kesempatan. Bahwa mereka menginginkan untuk melihat suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau memang bisa ngomong-ngomong, saudara. Memang saudara tidak punya hak ngomong dari mimbar. Tapi ngomong pada pendeta kan bisa. Kalau bisa apapun ngomong. Tapi menghindari penularan itu penting, saudara. Saya tahu ada satu majelis gereja pernah ngomel kepada saya karena gereja dia itu ngajakan rapat majelis di luar kota. Apa perlunya rapat majelis di luar kota? Wong di dalam kota, di dalam gereja bisa kok. Ini di luar kota, nginap di hotel, dan setiap majelis boleh bawa seluruh anggota keluarganya, semua makan, minum, tidur, biaya transportasi dengan biaya gereja. Ini hal yang buruk dan dia ceritakan pada saya. Ini penyalahgunaan keuangan. Kalau di gereja kami tidak bakal terjadi. Saya pernah undang orang-orang yang aktivis Natal untuk makan di restoran. Tapi saya pribadi yang bayar. Tidak pakai uang gereja. Uang gereja untuk makan boleh? Boleh makan biasa-biasa saja. Kalau orang melayani sekarang, misalnya orang melayani pada waktu Natal mau menghias gereja. Mereka tuh jam makan kan butuh makan. Atau rapat yang nabrak jam makan. Ya pakai makan, pakai duit gereja enggak apa-apa. Tapi makan biasa-biasa saja. Makan yang biasa moderat. Mie nasi goreng atau apapun makan biasa. Makan mewah? Tidak. Kalau mau makan mewah, bayar sendiri. Tapi gereja yang diceritakan ini,
Saya adakan rapat majelis secara tidak perlu di luar kota, di hotel. Berhari-hari, tidak tahu berapa hari. Boleh bawa keluarga dan semua ditanggung gereja. Bagi saya ini kok bau kayak Dewan Perwakilan negara tertentu ya. Kalau yang mana pikiran sendirilah. Itu lebih dari bodoh kalau nggak ngerti. Saya senang pakai bahasanya kalau lebih dari bodoh. Saya lanjutkan saudara ya. Tetapi hendaklah mereka yang tidak mempunyai otoritas umum menentang dengan lidah mereka, di mana mereka mempunyai kebebasan. Menentang apa? Kejahatan-kejahatan itu yang mereka tidak bisa betulkan dengan tangan mereka. Yang tidak punya power, tetap menentang. Tidak bisa naik ke mimbar, karena dia bukan berkhotbah, bukan apa. Tapi tetap bisa bicara biasa kan. Bicara, gunakan mulut. Kan bebas bicara, masa di gereja tidak boleh ngomong. Tidak ada gereja seperti itu. Pendeta ngamuk. Saudara berhak ngamuk balik. Pribadi, berhak ngamuk. Memang bisa dikucilkan. Bisa dikeluarkan. Saya mengalami hal itu. Saya pernah dibentak tentang. Saya pernah dimarahi dan pada waktu itu saya memang salah, saya diam. Memang salah kok, ya benar, diam. Tapi pada waktu gegeran besar terjadi, dan saya yakin saya tidak salah, dan dia bentak saya di muka umum. Ya, umum itu saya maksudkan beberapa belas orang, 15 orang mungkin. Saya mendelik, saya bentak balik. Itu membuat saya dikeluarkan. Saya tidak peduli, saya tidak takut. Dan kalau itu terulang, saya ulang hal yang sama, saudara. Saya tidak menyesal bentak dia. Dia yang mestinya bertobat. Karena kasus itu saya yakin dia tahu saya tidak salah. Dia salahkan saya sudah salah. Bentak saya. Bentak orang lain yang tukang jilat pantatmu lah. Jangan bentak saya. Kalau berani bentak saya, ya risikonya menghadapi kemarahan saya. Jadi saudara, kalau saudara jemaat biasa, tetap saudara punya hak bicara. Biarpun tidak di mimbar. Pribadi. Pendetanya dikritik. Kalau pendeta dari luar, kritik pendeta dari luar. Khotbah ini sesat. Ngomong terang-terangan. Saya pernah di Bali datang, pada waktu itu saya liburan. Saya datang di persekutuannya James Riyadi. Dan waktu itu yang khotbah Yakub Susabda. Yakub Susabda tidak diundang khotbah, dia berlibur juga. Tapi James Riyadi tahu dia dari sana diundang mendadak khotbah. Dia khotbah tanpa persiapan tentu tidak mungkin bagus. Tidak ada masalah dengan khotbahnya sebetulnya, tapi waktu tanya jawab ada orang bertanya dan Yakub Susabda memberikan jawaban sesat bahwa kita tidak boleh mengatakan orang yang tidak punya Kristus, yang mati tanpa Kristus itu tidak pasti masuk neraka. Kita tidak boleh mengatakan itu. Orang itu bantah dengan ayat Yakub Susabda tetap berkeras. Saya tidak ada kesempatan bicara. Ulangnya saya ngomong kepada Pak James-nya, James Riyadi. Pak James ini sesat. Dan saya tidak gubris Yakubnya yang tadinya saya salami, tapi waktu pulang saya tidak gubrak tinggal. Dan saya sampai di Surabaya, lapor Andi Halim, ini pimpinan tertinggi kita, modelnya seperti ini, panggil. Tuh dia ngamuk, suruh ngamuk sama aku. Dia nggak mau datang sudah dipanggil. Tapi dia mengakui kesalahan itu. Dan dia katakan, karena ada orang Hindu yang hadir pada saat itu. Persetan justru ada orang Hindu yang hadir, katakan Kristus sebagai satu-satunya jalan dan berikan alasannya untuk menjadi orang itu. Dan bukannya mengatakan orang yang mati tanpa Kristus tidak harus masuk neraka. Saudara, berani gunakan lidah, vokal. Sekarang di Israel, suatu pernyataan dari Dyke, saya tidak tahu namanya bacanya gimana, tentang tindakan Tuhan kita di tempat ini layak diperhatikan. Tindakan Kristus ini tidak boleh ditiru.
Karena ia melakukannya sebagai Tuhan dari bait Allah, sebagai akibat dari keanakannya. Dia anak Allah. Ya. Berkenaan dengan pendeta-pendeta, satu-satunya cambuk yang mereka boleh gunakan adalah lidah mereka. Ini saya tidak terlalu setuju ya. Pendeta ini punya power. Kalau undang pendeta lain di gereja dia punya hak bukan cuma lidah, tapi punya hak untuk turunkan orang itu dari mimbar. Dari mimbar dia kok. Lihat-lihat dalam kasus yang bagaimana. Ya. Tapi ini kata-kata dia berkenaan pendeta-pendeta, satu-satunya cambuk yang mereka boleh gunakan adalah lidah mereka. Maksudnya bukan cambuk sungguh-sungguh seperti yang Yesus buat dari tali itu. Tidak boleh pendeta nyambuk seperti itu ya. Tapi pakai lidah mereka boleh dalam khotbah yang secara kuat menentang penyalahgunaan. Itu yang saya banyak lakukan dari mimbar. Saya kalau nyerang orang kasar sekali, saya tidak bersedia, saya tahu itu kasar. Tapi saya tahu mereka terkadang, ada apa saya bicara halus. Cambuknya lidah. Saya belum pernah datang lalu hantam pendeta pukul dengan tinju. Atau betul-betul cabut dia karena sesat. Tidak boleh memang. Bisa masuk penjara saya. Tapi khotbah menentang penyalahgunaan. Harus. Pendeta tidak berani tegur pendeta lain yang sesat. Ini meragukan dia hamba Tuhan atau bukan. Saya lanjutkan. Berkenaan dengan orang-orang secara pribadi. Allah tidak mengikat lidah mereka. Sekalipun dia mengikat tangan mereka. Mengikat tangan mereka itu maksudnya tidak memberikan mereka power. Ya. Tapi lidah mereka tidak diikat. Pada waktu ada kesempatan, mereka boleh menunjukkan kejijikan dan ketidaksenangan mereka terhadap kebusukan atau kebejatan. Sangat boleh. Jemaat tetap boleh gunakan lidah. Tidak dari mimbar, karena saudara tidak punya kuasa dalam hal itu. Tidak gunakan tangan, karena tidak punya power dalam hal itu. Tapi lidah, katakan, kamu sesat. Boleh. Adalah ini. Seharusnya ini. Bilang, bicara. Kenapa takut? Jangan pikir saya berani karena saya pendeta. Saya belum pendeta dulu di gereja saya yang lama kok. Ada pendeta satu ngomong yang jelas ajaran liberal. Saya tentang dia ngamuk, saya ngamuk balik. Saudara. Dan di seluruh waktu acara PA, cuma satu orang kalau tidak salah yang pro saya. Yang lain menentang saya. Kira-kira 30 orang, termasuk majelis, menentang saya. Saya jemaat biasa loh. Hanya satu teman yang pro saya, mendukung saya, sikap saya pada saat ngamuk. Saya serang, dia ngamuk, ngomongnya tidak sopan. Dia tidak sopan lebih dulu. Saya ngamuk balik. Majelis negor saya, debat majelisnya. Tidak bisa ngomong majelisnya, debat sama saya. Pendetanya itu pun saya berani kok debat sama dia kok. Saya jemaat biasa. Jadi saudara yang pakai alasan aku jemaat biasa, kamu pendeta ya bisa begitu. Saya bukan jemaat, bukan pendeta pun saya berani kok. Ini bukan urusan jabatan, kedudukan atau apapun, saudara. Yang penting saya ngerti dia salahnya apa dan benarnya bagaimana. Ngomonglah, beranilah. Memang ada orang-orang yang punya pembawaan takut-takut, ada orang yang punya pembawaan nekat. Tapi yang takut-takut dalam hal seperti itu harus belajar nekat. Kalau Martin Luther pada tahun 1517 takut-takut, kita sampai sekarang masih ada di gereja Katolik, saudara. Harus lakukan reformasi. Dan saya bersyukur ada Martin Luther yang melakukan reformasi. Dan saya bersyukur sekarang ada gereja Protestan. Sekalipun Protestan terpecah-pecah, banyak yang sesat. Tapi setidaknya ada sebagian yang benar. Dan kita mencari yang benar itu. Kita reformasi yang sesat sedapat kita bisa. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa boleh mendengar sebagian firman. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar betul-betul mendapat tempat yang baik dalam diri kami dan betul-betul kami laksanakan. Terlalu banyak gereja yang kacau, terlalu banyak hamba Tuhan yang sesat, terlalu banyak penyalahgunaan dilakukan terhadap uang gereja dan sebagainya. Sehingga memang gereja membutuhkan orang-orang yang berani melakukan reformasi. Tapi tidak semua orang punya power seperti itu dan kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan. Biarlah masing-masing kami punya semangat yang sama untuk reformasi. Tapi pada saat yang sama juga berjaga-jaga untuk melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kami. Orang yang takut, biarlah belajar untuk menjadi berani. Orang yang bukan orang vokal, belajar untuk menjadi orang yang vokal. Karena kalau tidak, gereja akan terus mengarah pada pemburukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.